Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makam Sunan Bayat. Bahwa komplek pemakaman Sunan Bayat di Gunung Jabal Kad. Maka kalau menuju ke makamnya harus menaiki 250 anak tangga yang cukup menanjak terlebih dahulu. Dan untuk bisa menikmati kawasan itu baru terasa berat bagi sebagian orang. Dan makam Tembayat atau makam Sunan Bayat yang terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, yang terletak di atas perbukitan Gunung Jabal Kad. Bahwa lokasi makam yang berada di ketinggian 860 meter dari permukaan laut ini dapat dicapai dengan terlebih dahulu menaiki 250 anak tangga. Dan Sunan Bayat adalah seorang tokoh religius penyebar agama Islam di kawasan Jawa Tengah, yakni sekitar abad 16 Masehi. Dan Sunan Bayat berjuang menyebarkan agama Islam pada waktu yang sama dengan Wali Songo. Dan karena kebesaran nama dan pengaruhnya, Sunan Bayat bahkan dianggap sebagai wali yang ke-10 dari Wali Songo. Dan Sunan Bayat yang memiliki banyak nama dan sebutan adalah murid dari Sunan Kalijaga. Dan setelah mendapatkan pencerahan dan menyebarkan agama Islam dari kawasan Bayat, sosoknya mendapatkan julukan Sunan Bayat. Namun ada juga yang menamainya sebagai Sunan Tembayat, Sunan Padang Aran, juga Ki Ageng Padanaran. Dan Gapura penemut kompleks pemakaman Sunan Bayat Klaten. Kompleks pemakaman Sunan Bayat dibangun pada tahun 1620 Masehi oleh Raja Besar Mataram, yakni bernama Sultan Agung. Sebelum dijadikan komplek pemakaman oleh Sultan Agung, bahwa makam Sunan Bayat diperkirakan sudah dibangun sejak tahun 1526 Masehi, yakni seperti yang tertera pada Gapura Segara Muncar, yang terdapat di bawah bukit dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertama pemakaman. Dan komplek pemakaman yang pernah dianggap sebagai salah satu komplek pemakaman termegah di era Kerajaan Mataram. Dan ini memiliki bagian-bagian yang menunjukkan budaya peralihan dari Hindu ke Islam. Dan hal itu dapat dilihat dari keberadaan gapura-gapura Hindu di dalam komplek pemakaman. Namun yang membuat gapura ini berbeda adalah tidak hanya ornamen binatang seperti yang biasa ada dalam gapura Hindu. Bahwa Gapura Pamuncar komplek pemakaman Sunan Bayat Klaten, dan memang masa perjuangan Sunan Bayat dalam menyebarkan agama Islam adalah masa transisi kekuasaan dan kebudayaan dari kerajaan Hindu Buddha Majapahit, yakni ke kerajaan Islam Mataram. Dan Sunan Bayat yang dipercaya sebagai seorang Bupati Semarang, dan sebelum dirinya menjadi seorang pemimpin agama, adalah tokoh utama dalam komplek pemakaman di Tembayat. Dan komplek pemakaman
yang berada di Gunung Cokro Kembang, bagian dari perbukitan Gunung Jabalkat, dan terbagi dalam beberapa bagian penting sebelum peziarah mencapai makam Sunan Bayat yang berada pada bagian paling atas. Dan gapura Balik Kencur, komplek pemakaman Sunan Bayat, Klaten, yakni dimulai dari pintu gerbang pertama adalah Gapura Segara Muncar, lalu Gapura Duda, dan pintu ketiga yaitu Gapura Pangrantungan, di mana Gapura Pangrantungan berada di garis finish dari 250 anak tangga menuju ke makam. Dan di komplek Gapura ini terdapat bangsal ngelebet atau untuk tamu wanita dan bangsal Jawi untuk tamu pria. Dan sebagai lokasi beristirahat dan menghela nafas setelah lelah menaiki anak tangga. Di bangsal ini pula pengunjung wajib mendaftarkan diri sebelum masuk ke acara pemakaman, bahwa pengunjung kembali harus mengeluarkan uang donasi di bangsal ini untuk jariah terhadap perawatan pemakaman Sunan Bayat. Demikianlah kisah tentang makam Sunan Bayat atau Tembayat.